Dan nggak main-main, kalau di dunia sih sebentar. Ini masuk neraka selamanya. Bayangin selamanya ini disiksa gitu loh, Cek. Menulis adalah salah satu cara saya bisa berkomunikasi dengan ilmuwan-ilmuwan terkenal di luar. Ya. Saya tidak mengalami seperti Anda demo di sini. Ya, saya mengalami. Iya, Anda mengalami. Saya hanya nonton aja di CNN 24 jam CNN itu muter Jakarta. Ya sedih aja kan gitu melihat dari jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita ngobrol bersama Pakar Ciputat atau Opcit, bersama saya Aceh Hasan Sazili, Ketua Umum Ikatan Alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Episode kali ini kita akan ngobrol santai dengan seorang guru besar yang sudah banyak menorehkan prestasi yang membanggakan. Beliau adalah alumni IAIN Ciputat. Dan saat ini, kemarin kita mendapatkan informasi bahwa Oxford University menempatkan beliau sebagai ilmuwan berpengaruh 2% dunia, yaitu salah satunya Profesor Saiful Mujani. Saya sendiri menganggap beliau sebagai senior saya, guru intelektual saya, dan saya banyak belajar dari beliau. Dari rekam jejak Kak Ipung, biasa saya menyebut beliau, tentu panjang sekali untuk bisa meraih sebagai seorang intelektual terkemuka, dan karena itu kita akan ngobrol santai dengan beliau. Kak Ipung, terima kasih. Terima kasih. Sudah berkenan untuk hadir. Saya manggil Bung Aceh supaya lebih formal dikit. Ya. Makasih Kak Ipung. Jadi Kak Ipung, saya pernah membaca sewaktu saya masih mungkin SMA dulu Kak Ipung. Ada buku. Aceh di IAIN tahun berapa masuk? Saya masuk tahun 94. Ya, okay. Saya masuk tahun 94. Dan waktu saya aliyah dulu Kak Ipung, itu membaca buku Mencari Islam. Salah satu penulisnya adalah Kak Ipung. Bercerita tentang autobiografi, bagaimana perjalanan intelektual muda pada saat itu. Nah, ada satu hal yang menarik dari proses perjalanan intelektual Kak Ipung itu adalah Kak Ipung itu dulu memilih untuk kuliah di IAIN Ciputat secara sadar setelah hampir 3 tahun menyelesaikan atau studi Fakultas Kedokteran. Tentu bagi kalangan anak-anak muda, saya kira pada saat itu menjadi mahasiswa kedokteran tentu sangat menjanjikan. Tetapi Kak Ipung memilih untuk kuliah di Ciputat gitu. Apa tuh kira-kira? Meninggalkannya ya. Meninggalkannya dan memilih untuk kuliah di Ciputat dan mengambil jurusan akidah filsafat yang sudah pasti ya nggak tahu juntrungannya mau jadi apa gitu Kak Ipung. Gimana cerita Kak Ipung? Terima kasih Bung Aceh. Saya ya mungkin seperti Anda juga gitu ya, dan banyak angkatan saya di IAIN di Ciputat orang kampung, orang desa gitu ya. Kita tahu kehidupan di desa itu relatif homogen, ya kan? Ya. Kayaknya seragam gitu ya, terutama secara kultural. Ya, jadi ya semuanya Islam, ya kan? Kebetulan saya dari Banten, jadi Islamnya juga lumayan kuat gitu ya.
konservatif begitu, kalau mau boleh disebut begitu. Dan kebetulan Bung Aceh, keluarga saya keluarga santri. Ya. Jadi bapak saya kiai kampung gitu ya, punya pesantren. Nah, Dan kaya, yang saya tahu keluarga Kaipung keluarga kaya karena memiliki lahan cengkeh yang cukup banyak. Alhamdulillah. Jadi ayah saya kiai tapi juga petani. Ya. Jadi setelah ngajar di sekolah, dia biasa berkebun, atau kalau lagi tidak mengajar, dia subuh-subuh udah pergi ke kebun. Jadi punya usaha pertanian, kira-kira begitulah ya. Jadi, nah oleh karena itu dengan latar belakang yang cukup homogen itu, Bung Aceh. Jadi saya sendiri sekolahnya ibtidaiyah, ya. Walaupun kemudian waktu kelas 6-nya ikut ujian SD. Kemudian sanawiyah, ikut ujian SMP. Ya. Tapi ayah saya bilang waktu itu, kita harus bagi-bagi di rumah ini, gitu ya. Jadi separuh anak ayah saya itu 6. Ya. Jadi yang 3 awalnya diplot begitu, sekolah agama, ya karena yang disiapkan untuk jadi kiai lah. Iya, jadi kiai lah kayak gitu ya. Terus yang 3 sekolah umum. Gitu. Kebetulan kakak saya yang paling tua tuh di sekolah umum. Umum beneran, karena nggak kalau saya lumayan mengenyam ibtidaiyah, mengenyam sanawiyah ya kan. Kalau dia emang nggak SD beneran gitu loh. Yang kakak saya yang paling tua. Setelah tamat SD, SMP, SMA di Jakarta, gitu ya. Nah itu kan Aceh bisa bayangin orang kampung tapi SMP, SMA sekolah di Jakarta. Jadi tidak terlalu miskin lah keluarga saya. Itu yang saya bilang sebetulnya kaya. Iya, lumayan. Dan ayah saya guru gitu ya, kiai, tapi cukup punya wawasan lah pentingnya pendidikan. Jadi dibagi kira-kira gitu, Aceh. Nah termasuk saya, dia bilang, sudah full kira-kira begitu. Agama yang penting bisa salat. Nah gitu. Udah salatnya udah baik gitu, insya Allah lah kayak gitu. Urusan yang lain juga penting gitu. Urusan dunia juga penting, kira-kira begitu bahasanya. Oleh karena itu seperti kakak kamu yang pertama, kamu setelah sanawiyah kamu mau udah lebih baik daripada kakak kamu gitu lah agamanya. Ikut SMA lah, akhirnya saya ke Jakarta kan, SMA. Kaipung tuh SMA di Jakarta? Jakarta. Nah, saya mungkin mengalami semacam cultural shock gitu ya. Apa ya, kejutan apa ya, kaget gitu ya, kaget budaya, kira-kira begitu. Datang ke Jakarta lain gitu ya. Sekolahnya negeri. Di Jakarta itu kan cukup homogen, cukup heterogen, cukup beda sekali. Dan ketika saya di kampung, di situ banyak teman dengan latar belakang sosial yang berbeda, dari daerah yang berbeda-beda gitu ya, agama berbeda-beda, etnik beda-beda gitu ya. Nah karena saya dibesarkan dari lingkungan homogen santri yang cukup kuat gitu ya. Saya datang di Jakarta tuh cukup apa ya, cukup heran saya bergaul dengan teman-teman saya yang non Muslim. Waktu sekolah di SMA itu sudah berinteraksi dengan non Muslim ya? Iya, teman dekat saya banyak yang non Muslim. Gitu. Nah itu saya merasa karena itu apa ya? Karena pembawaan dari desa itu kan kita dalam agama kan kita punya keyakinan hidup tuh nggak hanya di dunia gitu kan, gitu loh Cek, gitu ya. Kita bayangkan kita punya pandangan dan keyakinan bahwa setelah meninggal tuh justru hidup abadi, ya kan? Saya bayangin, teman-teman saya ini akan di neraka selama-lamanya kan gitu loh Cek. Ada perasaan kayak gitu. Waduh. Gimana ya gitu deh. Jadi doktrin yang dulu diyakini bahwa hanya Islam yang masuk Islam, yang masuk surga. Loh ini teman-teman saya yang baik-baik kok gimana mereka akan masuk neraka gitu. Dan nggak main-main. Selamanya gitu ya. Abadi gitu loh. Iya kan? Jadi
saya menyalahkan mereka dalam hati ya. Kok kamu nggak serius sih dalam hidup gitu? Nah, kenapa nggak masuk Islam gitu? Iya, nah, persis kayak gitu. Kenapa nggak kayak saya? Gitu. Saya mah udah jelas aman kan gitu ya. Jadi ada muncul persoalan yang sangat eksistensial sebenarnya. Masalah tadi, nah, kalau udah mati kita mau apa? Kan kira-kira gitu loh. Itu kan pertanyaan di kampung. Ketika dibenturkan dengan kenyataan bahwa kok beda dengan saya bahwa gitu. Dunia luar ternyata mengatakan lain gitu loh. Jadi pokoknya yang pasti selamat tuh hanya agama saya, ya kan. Selain agama saya pasti nggak selamat. Dan nggak main-main, kalau di dunia sebentar. Ini masuk neraka selamanya. Bayangin selamanya disiksa gitu loh, Cek. Saya mau bayangin gitu ya. Aduh. Itu mengganggu saya, luar biasa mengganggu pikiran saya. Jadi itu sejak SMA, saya udah merasakan itu. Punya pemikiran seperti itu? Punya pikiran seperti itu. Walaupun saya sekolah umum, tapi jiwa saya itu ya karena dari lingkungan kiai gitu ya, dari yang pesantren, punya pikiran seperti itu. Dan tidak pernah bergaul dengan yang non-muslim di desa kan. Gitu. Ya udah begitu. Walaupun saya diplot sekolah umum kayak gitu, tapi pikiran saya itu ada di situ. Dijalani terus sekolah sampai selesai, bahkan sampai kuliah saya ingin memenuhi harapan orang tua ya saya sekolah umum, sekolah kedokteran kayak begitu. Tapi itu bukan karena dari dorongan hati saya, bukan. Tapi ingin menyenangkan keluarga, orang tua lah, terutama kayak begitu. Nah jadi disitulah saya berkecamuk gitu ya sejak SMA dan apalagi kuliah itu tambah karena teman yang non muslimnya makin banyak, lebih banyak yang lagi muslim. Ya, jadi udah karena yang saya bayangkan Kak Ipung yang bisa sekolah kedokteran waktu itu pasti lebih banyak non muslim, kira-kira begitu kan? Iya begitulah kira-kira ya. Jadi ya saya bergaul dengan lingkungan itu. Nah, jadi kemudian saya jalani itu dengan semangat di hati soal agama gitu ya. Nah, oleh karena itu kemudian saya dengan inisiatif sendiri mempelajari agama-agama mereka. Sejak SMA sebenarnya. Waktu SMA dan juga waktu kuliah di kedokteran itu banyak intensif membaca, mempelajari agama-agama mereka gitu ya. Tujuannya elentika. Elentika itu semacam ilmu untuk mempelajari agama lain untuk mencari kesalahannya. Itu kira-kira gitu semangatnya gitu ya. Ingin nunjukin sama teman saya ini agama kamu salah. Kamu ini nggak benar gitu loh. Kamu akan hidup setelah mati secara abadi di neraka kira-kira kan kayak gitu. Itu fundamental sekali. Kamu jangan main-main gitu. Ini lebih penting daripada segala-galanya kan gitu loh. Nah itu membuat saya mempelajari agama mereka, agama ya Kristen terutama ya. Karena teman-teman saya banyak Kristen. Protestan dalam hal ini ya, ada yang Katolik tapi yang intensif tuh yang mempelajari Kristen. Kenapa? Karena teman-teman yang Kristen ini punya kebebasan untuk baca Alkitab sendiri, gitu ya. Kalau Katolik kan biasa dibimbing ya dengan romonya, ya kan gitu loh. Kalau mereka baca sendiri dan itu dalam bahasa Indonesia kan lebih gampang. Jadi saya sering ikut semacam kalau dalam tradisi kita pengajian gitu loh. Kebaktian, bukan kebaktian. Apa ya? Lupa saya istilahnya. Komune ya kayak gitu. Saya ikut mempelajari Alkitab dengan bareng sama mereka kan gitu. Cukup sering juga pergi ke gereja sama mereka gitu ya. Dengan sedikit pun tidak yakin bahwa agama mereka itu benar gitu. Jadi saya pergi ke gereja dan sebagainya itu ingin dekat sama mereka dan ingin meyakinkan bahwa kamu tuh celaka gitu loh. Jadi ikutlah dengan saya gitu. Cari argumen untuk menunjukkan bahwa apa keyakinan kamu tuh salah gitu. Betul. Jadi dengan cara mempelajari itu. Akhirnya saya kayak orang-orang sekolah teologi Kristen. Jadi dengan perjanjian lama, perjanjian baru saya beli sendiri yang buku-buku impor misalnya di Duku ada
toko buku Kristen tuh pustaka apa di Senen itu Di Senen ya, di Gunung Agung ya. Di Gunung Agung ya. Ya BPK Gunung BPK Mulia. Gunung Mulia. Iya itu. Itu langganan saya di situ buku impor Kristen di situ banyak. Mungkin di Formaci sekarang masih banyak buku saya tuh yang bekas saya buku teologi ya, sejarah agama Kristen dan seterusnya semacam itu. Nah, sampai pada kesimpulan saya banyak membaca sampai saya ingin sekolah teologi. Oh. Di STT, di Kramat, yang diproklamasi. Proklamasi ya? Ya, proklamasi. Ya, STT. Saya datang ke sana, mau melamar, sebelum ke YIN ya, saya ke situ dulu. Padahal Anda waktu itu sudah kuliah? Dulu kuliah, jadi saya datang ke sana, kayaknya ini jalan terbaik ya, saya untuk menyelamatkan teman-teman saya. Semangatnya menyelamatkan teman-teman saya dari neraka kan gitu loh, ya kan? Ya udah, saya harus belajar agama mereka dengan baik. Iya. Jadi saya pergi ke STT. Oke. Mau daftar di sana. Tapi sayang, di STT bilang nggak nerima orang yang bukan orang umum yang tidak akan jadi pendeta. Oke. Sekolah di sini Pak, gitu. Itu hanya untuk calon pendeta. Kira-kira gitu. Makanya untuk yang umum, yang bisa nerima umum itu adanya di STF. Oke. Ditunjukinlah saya ke STF kan Sekolah gitu. Tinggi Filsafat di Arkara. Di Arkara. Saya bilang saya mau belajar teologi bukan filsafat. Saya nggak tertarik filsafat waktu itu, teologi gitu ya. Ya sudah kalau gitu. Bersamaan dengan itu, saya banyak, ya kan baca-baca Kristus gitu ya, ajaran-ajarannya, sejarahnya dan sebagainya kayak gitu. Saya cukup terkesan dengan hidup Kristus yang sangat sederhana. Kesederhanaannya kan gitu, penderitaannya dan seterusnya itu bagi saya punya nilai yang luar biasa. Pengorbanannya. Iya, bukan sebagai Tuhan. Ya, tapi sebagai manusia yang luar biasa gitu ya, yang saya ingin menirunya gitu loh. Nah, bersamaan dengan itu saya baca buku-buku kristologi yang ditulis oleh orang Islam. Orang kayak Pak Natsir, Sidi Ghazalbah, Hasbullah Bakri dan seterusnya kayak gitu, para Sidi. Itu kan banyak nulis tentang agama Kristen. Saya baca-baca mereka gitu ya. Setelah baca-baca mereka, saya juga baca pengantar tasawufnya Hamka. Jadi saya membaca tasawuf, saya menemukan banyak kehidupan sufi itu kayak Yesus. Hidupnya hanya untuk Tuhan gitu ya. Dan berbuat kebaikan. Perbuatan kebaikan luar biasa kayak begitu. Saya nganggap, Yesus itu sufi sebenarnya bagi saya ya gitu. Waktu itu. Makanya saya kemudian senang dengan tasawuf, Cek. Senang juga dengan Buddha karena hidupnya kayak begitu kan. Gitu. Nah, oleh karena itu, ini saya makin menemukan nih secara spiritual saya merasa pencarian itu makin menemukan gitu ya. Wah, itu Yesus saya kagumi gitu ya, hidupnya yang sederhana kayak begitu. Tapi teman saya yang Kristen ini salah paham tentang Yesus kan gitu loh. Masih tetap ada punya pikiran begitu. Iya, saya menghormati Yesus luar biasa sebagai manusia kan gitu loh. Yang hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk melayani manusia. Bahkan kalau dalam Kristen kan itu sebagai dia untuk menyelamatkan manusia gitu kan. Kayak saya mau menyelamatkan teman-teman saya kan kira-kira kayak begitu. Pretensinya begitu. Iya, pretensinya kayak begitu. Nah, jadi luar biasa. Nah, ketika saya baca tasawuf, kemudian berkaitan juga dengan model-model teologi tasawufnya itu yang lain gitu loh, Cek. Gitu ya. Tidak seperti tauhidnya yang diajarkan keluarga saya gitu ya. Lebih canggih lah kayak gitu ya, bagaimana memahami tentang Tuhan dan seterusnya kayak begitu. Nah, di situ saya menemukan pendalaman itu di Pak Harun Nasution. Ya, jadi saya baca buku-buku Pak Harun semua tuh sebelum masuk ke Ciputat. YIN. Jadi Anda sudah baca buku Pak Harun? Udah. Jauh sebelum masuk ke UI. Iya. Jadi
terutama yang paling ini buat saya adalah filsafat dan mistisisme dalam Islam. Oke, gitu ya. Buku yang sangat sederhana. Iya, sederhana, tapi dia sangat membantu. Iya, betul sekali. Iya. Kita Terus baca. kemudian teologi Islam, gitu ya. Di samping tentu aja yang pengantarnya tentang Islam ditinjau dari berbagai aspeknya. Jadi saya udah mengenalnya Ciputat itu mengenal Pak Harun. Oleh karena itu sebelum saya kuliah di sini, saya cukup rutin datang ke perpustakaan YIN sini. Oke. Jadi datang ke perpustakaan. Jadi sebelum daftar menjadi mahasiswa YIN, iya, saya udah biasa datang ke perpustakaan YIN. Oke. Saya merasa bukan STF, pilihan saya mendingan di Ciputat aja deh. Oke. Gitu ya. Sehingga saya sering datang ke perpustakaan, berteman dengan teman aktivis waktu itu kebetulan saya mau pinjam buku harus mahasiswa kan, harus punya kartu ini untuk pinjamnya. Kartu anggota. Kartu anggota perpustakaan. Ada orang duduk sebelah saya ngobrol sedikit, itu baik sekali. Ini orang kampung kayak saya gitu ya. Ayo Kang, kalau ini saya bisa pinjemin gitu kayak gitu. Gitu. Kemudian saya diajak ke asramanya, tempat dia tinggal, asrama PMI di sini, di Jalan Ibnu Sina ya. Ibnu Sina ya. Nah, di situ. Saya ke situ. Jadi sebelum masuk YIN saya bergaul teman-teman PMI di situ. Baik sekali gitu ya. Jadi saya lama di situ. Terus kemudian teman bilang, udahlah full gitu loh. Kuliah aja di sini kalau kamu senang. Ya saya bilang kayaknya ilmunya saya udah dapat lah gitu ya, nggak usah kuliah gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi kalau diserius secara formal kayaknya menarik juga, kira kan kayak gitu. Akhirnya saya daftar. Tapi tadi saya mengenal datang ke Ciputat tuh karena Pak Harun. Oke. Bukan yang lain. Cak Nur saya nggak kenal, nggak tahu dan nggak tertarik gitu. Oke. Ya kan? Karena tujuannya kan mengislamkan teman saya. Iya. Ya kan, dengan argumen. Kalau Cak Nur kan nggak punya semangat itu, lain. Iya, nggak ada. Lain kan gitu loh. Pak Harun juga enggak. Yang punya semangat itu para Sidik. Ya kan? Tapi untuk mendalami ilmunya gitu ya. Dari Pak Harun saya mendalami ilmunya itu. Nah, akhirnya saya daftar. Nah, udah daftar, ya udah diterima jadi ini. Nah, udah diterima, kemudian saya merasakan kuliah di sini, gitu ya. Jadi betul-betul itu karena panggilan intelektual, gitu. Tapi dan spiritual. Dan cita-cita saya sebenarnya saya ingin jadi sufi. Oh, tapi pertanyaan saya, kenapa Kak Ipung nggak pilih perbandingan agama, tapi malah milih akidah filsafat? Persis, itu Cek. Saya juga tujuannya studi perbandingan agama, bukan filsafat. Bukan. Tapi kenapa pilih filsafat? Nah, kayak itu perjalanan yang lain lagi. Begitu. Nah, walaupun saya senang dengan Pak Harun, nggak pernah ketemu. Paling-paling ada kuliah umum kan. Oke. Pak Harun kan udah terlalu tinggi kan gitu kan kita. Kan? Udah jadi dewa lah gitu, iya, dewa, di Ciputat dan ya. Waktu itu dia ngajarin di Pasca aja kan. Paling-paling dengan asistennya Pak Yunan. Pak Yunan Nasution. Pak Yunan Nasution itu guru teologi saya kan. Pak Yunan. Paling-paling Pak Yunan mengundang Pak Harun sekali-sekali kan untuk kuliah umum kayak gitu di aula. Apa namanya? Di auditorium pusat. Paling-paling itu, saya terkesan sekali, wah keren banget Pak Harun cara berpikir sistematik, tegas kan gitu loh. Iya. Dan berwibawa. Dan saya berpikir suatu hari saya akan belajar sama beliau langsung kayak gitu. Dan itu kesampaian gitu ya. Jadi, nah dalam perjalanan saya udah masuk di YIN gitu ya. Di Usuluddin, milihnya juga Usuluddin pasti. Bukan syariah, bukan adab apa itu adab gitu ya. Karena maunya perbandingan agama. Iya kan, mau mencari kesalahan agama orang lain kan teman-teman saya kan gitu loh. Jadi udah masuk di situ. Tapi setelah masuk, saya mendapatkan inspirasi baru, yang merubah cara pandang saya. Apa yang merubah itu? Filsafat. Oke. Saya diperkenalkan pengantar filsafat kan. Belajar itu diwajibkan kan. Di kuliah-kuliah awal. Kuliah awal, iya kan. Pengantaran itu yang ngajar Kak Mul. Mulyadi Kartanegara itu mentor kita ya waktu itu.
Saya masuk ke IN itu tahun 84, Cek. Ya. Iya, 84. Nah, jadi belajar filsafat. Dari belajar filsafat itu, saya merasa itu tahapan berikutnya yang merubah hidup saya. Jadi saya cukup tercengang gitu ya dengan walaupun filsafat itu sebutlah gak jelas juntrungannya gitu. Tapi bagi saya itu fundamen yang membuat saya punya sikap tertentu gitu ya, dari filsafat itu. Nah, saya jadi belajar filsafat Barat gitu ya, di samping filsafat Islam, tapi filsafat Islam kan pengaruh dari filsafat Baratnya sangat banyak, Yunani lah dalam hal ini. Akhirnya belajar dari Yunani klasik kayak gitu sampai filsafat yang sangat mutakhir di Barat kan kayak gitu. Itu yang dan menurut Anda sangat masuk akal lah begitu ya. Sangat membantu pikiran saya gitu ya. Membantu untuk membuat saya tidak tertarik dengan perbandingan agama. Filsafat lebih jauh lebih menarik, Cek. Itu wah membuat kita berpetualang kan. Secara intelektual. Secara intelektual. Wah, saya makin dekat dengan Pak Harun gitu kan. Bukan dengan Pak Rasidi. Nah, kalau mau bandingkan ya, Pak Rasidi ini satu aspek, Pak Harun ya aspek yang lain tuh cara melihat Islam. Wah, saya bilang luar biasa nih filsafat. Nah, sampai akhirnya walaupun kita ini bukan sekolah tinggi filsafat kayak STF gitu ya. Tapi dengan semangat yang luar biasa, kita bisa baca sendiri, ya kan gitu loh. Nah, di sanalah kita menemukan pikiran-pikiran sosial gitu ya. Dari yang bahkan yang tidak diajarkan di kelas, kita cari bisa sendiri, pelajari sendiri, baca sendiri. Dari misalnya kayak postmodernisme yang paling mutakhir gitu kita udah baca waktu itu, dosennya mungkin belum baca, kita udah baca gitu ya. Strukturalisme yang kayak gitu-gitu ya, pikiran-pikiran filsafat Prancis dan seterusnya. Jadi saya menemukan satu petualangan intelektual yang luar biasa. Itu saya mendapatkan fasilitas itu di IAIN. Waktu itu. Jadi kalau ada orang anggap filsafat itu tidak penting, justru saya menemukan sesuatu itu dari filsafat. Menemukan kebermaknaan dan fondasi. Saya sebagai intelektual, sebagai ilmuwan berikutnya dari situ, dari filsafat itu justru. Nah, oleh karena itu kemudian cara berpikir saya berubah. Filsafat itu memberikan fondasi, kemudian cara saya melihat agama jadi berubah juga. Jadi lebih melihat keragaman itu sebagai suatu hal yang normal, yang tidak harus maksa teman-teman saya harus masuk Islam gitu loh. Yang tadinya saya punya semangat yang luar biasa untuk memberikan dakwah kepada kalaupun mereka. memang kita percaya ada neraka di sana, kamu masuk neraka ya urusan kamu lah, bukan urusan saya. Itu sekarang bisa ngomong kayak begitu. Kalau dulu nggak bisa saya ngomong kayak gitu. Kasihan ya teman saya, selama-lamanya di neraka ya kan gitu. Sekarang lebih terbuka. Mau di neraka ya silakan aja. Urusan kamu. Iya, urusan kamu bukan urusan saya. Nah gitu loh. Sekarang udah punya kayak gitu, Cek. Itu belajar filsafat gitu. Jadi karena apa? Karena saya menyadari tidak ada yang mutlak gitu loh. Tidak ada yang mutlak. Ada yang mutlak, tapi bagi saya sebagai manusia, pemahaman saya dan keyakinan saya itu serba relatif. Dan oleh karena itu saya harus menghargai orang. Jangan-jangan saya juga salah kan gitu loh. Kan terbuka kayak begitu kan. Nah, setelah membaca itu, nah kebetulan juga tahun 80-an itu kita memang aktivis dasarnya. Kita aktivis, bukan hanya aktivis baca, tapi juga aktivis dalam pengertian tidak suka terhadap penguasa, ya kan gitu loh. Aktivis anti pemerintah, anti kemapanan. Terus pemerintah lah intinya gitu ya. Jadi waktu itu itu tren gitu ya. Teman-temannya aktivis ya di mana-mana ya kayak begitu, di Bandung, di Jogja, di Jakarta kayak begitu. Nah kebetulan itu zaman NKKBKK ditutup kan. Penerapan NKKBKK. Iya waktu itu. Akhirnya kita mencari jalan yang lain. Itu bikin kelompok-kelompok studi. Nah, jadi saya waktu itu baru semester kedua tahun pertama
dengan teman-teman bikin kelompok studi kan kayak begitu. Forum Mahasiswa Ciputat misalnya diantaranya saya aktif di HMI, walaupun saya dulu datang ke Ciputat berulang dengan pertama kali PMI, tapi kemudian saya sering ini kan ngajakin teman-teman PMI kalau yang aktif diskusi kan di Insan Cita, ya kan? Kan ada pengumumannya, ada diskusi ini kan gitu. Diskusi saya ngajakin teman-teman PMI, ayo kita diskusi di sana, diskusi. Kenapa di sini nggak pernah ada diskusi ya? jadi mungkin di situ ada pengajian aja. Ada ya mungkin, ya ada tentu aja. Tapi saya merasa, wah itu dunia yang lain lagi tuh. Ya. Lebih menarik buat saya. Akhirnya ketika udah jadi mahasiswa, marah teman saya tuh, kamu di sini sebelum masuk IAIN, setelah jadi mahasiswa IAIN pindah ke HMI lagi kamu. Ya kan nggak apa-apa saya bilang ya kan. Kita sama-sama kan kayak gitu. Nah, jadi saya menemukan komunitas intelektual ya kan di situ. Dari awal kebetulan pembimbing akademik saya Kak Din Samsudin, Profesor Din Samsudin. Waktu beliau belum masih sendiri gitu ya di ngontrak di Batam kalau nggak salah waktu itu saya sering datang ke tempatnya diskusi kayak gitu. Dia sangat mendorong saya aktif lah di organisasi kayak gitu. Walaupun saya di HMI secara formal nggak pernah ini kecuali di ujungnya aja saya sampai di PB HMI kayak begitu. Nah jadi saya Bung Aceh menemukan satu dinamika yang luar biasa, dinamika intelektual di Ciputat. Di Ciputat. Nah petualangan saya tadi kan dari perbandingan agama ke filsafat. Di filsafat saya menemukan menariknya memahami gejala sosial dan politik. Nah itu yang tahap yang paling penting juga pada berikutnya. Jadi fondasi itu belajar strukturalisme, belajar poststrukturalisme yang kayak begitu-begitu, belajar marxisme. Belajar ya yang kiri, kecenderungan kayak begitu. Tapi itu kan masih pada level filsafat ya. Filsafat sosial. Filsafat sosial. Tapi ya saya menemukan di situ sesuatu yang saya putuskan hidup saya ini saya harus sekolah formal beneran gitu loh. Sampai tuntas gitu loh. Jadi nggak ada. Nah ketika saya masih kuliah itu udah jadi aktivis gitu ya. Tapi aktivisnya aktivis intelektual kan. Lebih lebih bisa gitu ya ketimbang demo. Demo waktu itu ini susah banget untuk demo waktu itu gitu ya. Semua kan dibatasin. Sangat dibatasi. Paling-paling demo di kampus gitu ngelawan rektor gitu. Sekali-sekali kayak gitu. Nah, kita curahkan dalam kelompok kegiatan studi dengan jaringan-jaringan di berbagai kota. Jadi kita punya teman gitu ya yang seangkatan tahun 80-an awal itu. Kegiatan-kegiatan diskusi semacam itu. Misalnya itu ya, studi proklamasi. Studi proklamasi di sini Formaci terus di Jogja misalnya dan seterusnya kayak begitu di Bandung. Jadi jejaring intelektual antar daerah begitu sangat kuat ya. Betul. Dan kecenderungannya itu sangat kritis lah terhadap situasi waktu itu. Saya masih ingat Kak Ipung, waktu Kak Ipung menulis mungkin di akhir-akhir menjelang selesai kuliah, Kak Ipung menulis di Prisma. Tentang hegemoni Islam dalam hegemoni modernisasi. Saya kira tulisan Kak Ipung itu masih kelihatan kiri itu. sangat kiri waktu itu. Pokoknya waktu itu sama para modernis Islam di sini itu sering disalahpahami oleh teman-teman NU itu. Kritik itu mereka senang karena saya ngeritik orang-orang modernis juga Masumi kayak gitu kan. Padahal modernis yang dimaksud itu hubungannya dengan pembangunan yang modernisasi kan kayak gitu. Iya, itu terhadap cara berpikir kayak Cak No dan seterusnya saya sangat kritis gitu ya. Bagi saya itu adalah pemahaman saya waktu itu. Sekarang saya sangat mengapresiasi kontribusi orang-orang seperti Cak Nur. Tapi waktu itu saya melihat itu hanya intelektual yang menjustifikasi, yang kompromis atau menjustifikasi terhadap kekuasaan. Iya, kekuasaan yang tidak benar. Kira-kira kan kayak begitu. Kekuasaan
Orde Baru yang menindas Ya, kira-kira menindas, ya kan. Orde Baru kan nggak ada benernya lah buat diadakan kita kan, kira-kira kayak gitu. Jadi ini nggak usah dijustifikasi lah kira-kira kayak gitu kan. Semangatnya semacam itu. Tapi satu hal Kak Ipung yang membuat saya merasa bahwa ini Kak Ipung hebat sekali, karena di situ menulis jurnal Prisma yang merupakan jurnal bergengsi pada masa Orde Baru kan. Jadi luar biasa. Tapi kan Kak Ipung juga kita tahu menginisiasi beberapa jurnal terkemuka seperti Ulumul Quran, Studia Islamika yang waktu itu disupport oleh penerbit terkenal, penerbit Mizan ya. Itu saya kira sesuatu yang luar biasa tuh waktu zamannya. Ya karena tadi saya harus fokus jadi intelektual dan jadi akademisi. Ya. Jadi yang lain tuh dikesampingkan sama saya. Saya fokus harus sekolah setinggi-tingginya, harus tuntas. Artinya harus S3 formalnya kan gitu. Oleh karena itu saya kebetulan alhamdulillah dikasih kesempatan karena pergaulan juga jaringan itu. Saya bergaul dengan intelektual waktu itu yang sangat menonjol, Mas Dawam. Ya, Mas Dawam Raharjo. Dan pikirannya saya senang, agak mirip lah gitu ya. Dan kritis. Saya ngikutin pola berpikir dia, ya kayak begitu. Ekonom tapi kritis gitu, Mas Dawam. Saya bergabung sama beliau, yang lebih duluan Ihsan Ali Fauzi, ya 1 tahun di atas saya. Kita gabung di Elsaf. Elsaf itu di Lembaga Studi Agama Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Bergabung di situ dan di situ Mas Dawam sebagai pemimpinnya menerbitkan Ulumul Quran. Gitu ya. Itu juga jurnal yang jurnal agama yang cukup bagus lah waktu itu. Prestisius pada zamannya. Iya, saya terlibat di situ. Jadi sejak saya mahasiswa tingkat terakhir sampai kemudian melanjutkan kuliah lagi, itu memang hidupnya bergaul dengan komunitas kayak begitu. Ya saya bersyukur berkenalan sama Mas Adi Sasono, sama Mas Jimli, itu yang senior Mas Safi Anwar. Di Elsaf ini ya? Iya di Elsaf ini dan juga di Istiqlal. Saya pernah bekerja sama Mas Jimli buat jurnal Mizan. Bahasa Inggris Mizan, waktu itu mengelola itu dan di perpustakaan, kerja di perpustakaan Istiqlal dulu, Perpustakaan Islam. Setahun lah kurang lebih waktu itu sebelum pindah ke Elsaf ya. Jadi pikiran saya hanya sekolah. Oleh karena itu menulis adalah salah satu cara saya bisa berkomunikasi dengan ilmuwan-ilmuwan terkenal di luar. Ya. Nah itu lewat itulah kemudian saya punya kesempatan untuk bagaimana caranya bisa kuliah semaksimal mungkin. Makanya saya melamar sebanyak-banyaknya untuk bisa mengajukan kuliah. Aplikasi gitu ya. Dan alhamdulillah setelah melalui proses yang panjang ini kan lama jadi saya selesai dari Akidah Filsafat. Dari Akidah Filsafat tahun 89. Kuliah? Saya kuliah itu 96 kan lama. Cukup lama dong. Cukup lama jadi itu untuk mendidik diri. Waktu itu kalau nggak salah Kak Ipung sudah jadi asistennya Pak Prof. Harun Nasution kalau nggak salah. Iya, bukan asisten Pak Harun. Saya sejak mahasiswa semester 7 kayak begitu, udah jadi asisten dosen. Ngajar sosiologi waktu itu. Dan Pak almarhum Pak Said Jamhuri. Dan Pak Mas Suhu. Gitu ya. Jadi untuk metodologi riset. Nah, tapi yang mengentalkan saya itu komunitas di luar itu ya. Di Ciputat ini kebetulan saya kemudian jadi tertarik dengan politik gitu ya, dengan sosiologi dan seterusnya kayak begitu, dengan pembaruan Islam dan seterusnya. Dari situlah kemudian kita beruntung punya orang kayak Kak Fahri gitu ya, orang kayak Mas Dawam. Inilah jaringan-jaringan yang membantu kita. Orang kayak Bahtiar, kemudian kayak Edi, Azmadi Azra, mungkin dan seterusnya. Mas Hadi Mulyo mungkin. Mas Hadi Mulyo, Masur Fakih. Ya. Gitu. Dan nggak tahu ya, mungkin karena saya tuh umurnya lebih, walaupun masih kuliah semester 2, semester 3 kayak begitu,
Tapi umurnya kan saya Relatif udah agak tua. agak senior ya. Iya, ada tua gitu Iya, kan. karena sebelumnya kuliah dulu. Sudah kuliah dulu di tempat yang lain Ya. dan macam-macam kayak begitu. Jadi dengan senior-senior saya waktu itu seperti Kak Edi, mereka memperlakukan saya kayak teman gitu loh. Ya, jadi Bukan sebagai junior lah gitu. iya, ya minimal teman junior lah kayak begitu. Jadi saya senang gitu ya. Makanya ketika datang kayak di kuliah selesai, pulang ke sini Dari Kolombia. dari Kolombia, dia dokter, saya nggak pernah ketemu sama Kak Edi. Ketemunya ketika dia pulang dari Kolombia. Oke. Saya nggak pernah ketemu sama Bahtiar Effendi. Saya ketemu setelah dia selesai S3 dari Ohio State. Oke. Pulang ke sini. Ketemu, kemudian Jadi waktu Kak Ipung kuliah itu nggak pernah ketemu Kak Edi, Nggak pernah. nggak pernah Mas Ba, belum pernah ya? Oh. kecuali kamu sama Kak Din. Profesor Iya. Mulyadi Kertanegara. Sama Kak Din ya itu. Yang lainnya saya nggak kenal, nggak pernah ketemu. Kalau Kak Fahri ya karena dia sering isi diskusi di sini, Iya, iya. jadi kenalnya di forum-forum kayak begitu. Nah jadi mereka lah sebetulnya mentor-mentor kita, gitu ya, banyak menginspirasi, menyemangati juga, gitu ya, sangat menyemangati dan mendorong untuk karir intelektual kita. Nah saya kemudian begitu Kak Edi datang, saya belum pegawai negeri nih, Cek. Kak Edi datang dari ini, dia diminta oleh Pak Harun menghidupkan Studia Islamika. Studia Islamika itu sudah ada. Oh, sebelumnya memang sudah ada. Namanya Studia Islamika, jurnal punya YIN gitu ya waktu itu. Nah, Pak Harun minta menghidupkan kembali gitu ya, bukan menghidupkan, dia menerbitkan lagi. Bukan, lebih menseriusi gitu kan begitu ya. Studia Islamika itu. Makanya kemudian ngumpul dengan almarhum Kak Nurul Fajri waktu itu. Kak Edi, saya belum ketemu. Nurul Fajri yang kontak sama saya, sama Hendro. Saya lagi dengan Hendro. Hendro baru pulang dari Inggris waktu itu. Saya belum keluar. Ya, dia di SOAS ngambil antropologi. Saya didatangi oleh Nurul Fajri. Bisa bantu Azumardi, dia bilang, mencari bagaimana caranya membenahi Studia Islamika, kira-kira gitu. Nah, saya kepikir yang tahu jurnal kayak gini ya kamu, karena kamu di Ulumul Quran, kira-kira begitu ya. Waktu itu saya di Ulumul Quran. Karena pengalaman di Ulumul Quran. Iya, di Ulumul Quran itu. Oke, saya bilang, udah. Jadi bertemu kan sama Kak Edi. Ya udah, disitulah saya kenal sama Kak Edi. Nah, setelah kenal itu, saya mengusulkan desain dan macam-macam kayak gitu, bagaimana format memperbaiki Ulumul Quran, apa namanya, Studia Islamika. Ya, Studia Islamika yang sekarang inilah gitu. Desain itu saya nyontek jadi jurnal di luar negeri kayak begitu. Nah, padahal waktu itu Kak Ipung belum sekolah S2 S3. Belum. Jadi saya baru selesai S1, baru juga selesai kan kayak gitu. Tapi saya merasa pede aja bergaul sama orang yang udah dokter dari Kolombia kayak gitu ya. Bahtiar juga datang dari Ohio State University. Tapi bersamaan dengan itu 94, Cek. Jadi saya pergi 96, berarti 2 tahun tuh masa itu, ya kan. Saya sudah diterima, saya ngelamar ke McGill, saya ngelamar ke Australia, saya melamar ke Amerika Serikat, tentu saja ya. Udah melamar kayak begitu, bahkan ngelamar di dalam negeri juga, di Tokyo juga ngelamar. Karena ingin banget sekolah, pokoknya di mana aja yang penting saya sekolah nih. Pokoknya harus tuntas lah gelarnya. Iya, harus tuntas. Kalau di luar negeri nggak dapat, saya mau ke Jogja aja. Iya. Udah ada pikiran sama Pak Lukman Srisno waktu itu, udah janjian sama saya, oke full di sini nggak apa-apa dengan saya, kira-kira gitu waktu itu. Ini sosiologi. Nah, tapi saya ngambil mana yang duluan, nerima saya kan gitu. Setelah daftar pada waktu yang bersamaan diterima semua. Tapi yang paling siap memberangkatkan saya itu Fulbright. Oke. Fulbright ke Amerika. Gitu. Saya kira Fulbright itu merupakan beasiswa dari Amerika yang paling prestisius. Iya, bukan prestisius ya, adanya itu. Kan semua orang waktu itu pengen banget tuh dapat Fulbright. Dan susah banget, Dan susah banget. Nggak kayak sekarang. Betul. Ya. Waktu itu ya, kita bicara waktu zaman saya, angkatan saya yang ikut tes itu ribuan. Iya.
yang diterima hanya 11, Ya. dan yang bisa berangkat pada tahun itu hanya 2 orang. Oke, Saiful Mujani sama? Ada satu lagi siapa gitu, orang dari luar. Tapi kemudian Dadi ini mahasiswa saya, Dadi Oke, Darmadi. Dadi Darmadi ya. Dadi juga ini bisa berangkat, jadi bareng sama Dadi. Saya bilang, Dad, kamu kan mahasiswa saya, kamu bisa bareng sama saya gitu. Kayak gitu. Ya kebetulan Dadi kan lebih muda jadi mahasiswa saya. Kita berangkat. Nah, sebelum berangkat itu pikiran saya masih sangat kritis kan, ilmu sosial kritis. Saya berkeinginan sekolahnya itu di New School. New School itu sekolah yang dibuat orang-orang kiri dari Jerman. Oke. Di New York. Di New York. Jadi saya mau ke New School. Yang alumninya itu seperti Peter Berger itu alumni dari situ. Ya. Dan kebetulan saya dapat rekomendasi dari dia. Oh ya? Dari Peter Berger, iya. Bob Hefner juga sangat membantu di samping Pak Bill ya. Itu dia dapat dari Peter Berger dengan saya aja full di Boston waktu itu. Ah enggak, saya mau ke New School. Ya. Di situ ada Talal Asad. Oh, Talal Asad. Ya. Dia juga ya, lumayan kiri kan. Ya, gitu. Kontakan sama dekannya, Talal Asad udah nggak di sini full. Tapi nggak apa-apa, ada Casanova di sini, kamu dengan Casanova. Ya. Oke, gini. Datang Bahtiar dari Amerika. Dari Amerika kan, baru selesai dokter. Kamu kuliah di mana, Full? New School. Sekolah apa itu? saya tahu Mas Bah memang orangnya skeptik sekali. Iya. Apa sih? Sekolah apa itu, Full? Ya, itu New School yang bikin orang-orang kritis, orang-orang kiri dari Jerman kayak gitu. Alah, kiri-kiri apa sih maksud kamu? Pokoknya kayak gitu ya. Udah, gini Full. Kalau kamu dengar nasihat saya, dia bilang. Saya baru kenal dengan Bahtiar pada waktu itu, ya. Pas sepulang saya dari setahun, Oslo. ya, setahun memutuskan saya pergi kemana di Amerika itu, setelah saya terima beasiswa dari keputusan dari Fulbright itu, kan harus pergi kemana. Yeah. Bahtiar bilang, milih sekolah itu Full, kamu kan ingin tuntas sampai S3 kan kuliah ini, kan Fulbright itu ngasihnya cuma S2 aja. Ya. Kalau sampai S3, kamu pilih sekolah yang kaya. Yang generous ngasih beasiswa buat kamu, gitu loh. Jadi kamu tinggal ngurus akademik aja, jangan mikirin uang. Nanti sekolah itu otomatis akan bantu dengan sendirinya. New School itu sekolah miskin, Full. Dia bilang gitu sama saya, itu benar. Walaupun di Amerika ya? Walaupun di Amerika, ya, itu swasta, ya, swasta dan sekolah kecil, New School itu. Tapi ya memang secara keilmuan prestigious menurut saya gitu ya. Dah. Apa Teda Skopol situ juga ya? Oh enggak. Teda Skopol di Harvard. Jadi udah Bahtiar udah meyakinkan saya, pokoknya salah kamu kalau ke situ. Udah deh, kamu ke Ohio State aja. Ohio State itu banyak uangnya. Oke. Kalau akademik kamu benar, pasti kamu bisa S3. Di situ ada Bill. Bill itu orangnya baik banget. Bill Clinton. Iya, Bill Liddell. Bill Liddell. Baik sekali, pasti bantu kamu. Ya. Nah, kebetulan saya udah kontakan sama Bill Liddell kan, udah kenal. Udah kenal sebelumnya. Udah kenal, karena udah dia baik. Indonesianis terkemuka ya. Iya, dan dia baca-baca tulisan saya juga gitu, seperti Bob Hefner. Udah kayak gitu. Padahal yang merekomendasi sangat kuat untuk saya dapat kuliah lewat Fulbright itu Bob Hefner sama Peter Berger. Oke. Dengan harapan Bob Hefner itu saya pergi ke Boston kan. Oke. Saya nggak pilih, saya nggak tertarik ngapain ke Boston, ya kan? Saya tertarik ke Ohio State itu bukan saya tertarik ke Ohio State itu. Karena ada janji ada harapan bisa meneruskan sampai S3 itu kira-kira begitu. Itu satu, tapi yang lebih penting lagi itu sebuah kecelakaan sebenarnya. Kok bisa disebut kecelakaan? Gini, saya tuh ingin kuliahnya bukan kuliah politik, saya ingin sosiologi. Oke. Jadi saya ngejarnya itu sosiologi. Jadi karena tradisi tadi kan belajar ilmu sosialnya lebih dekatnya murninya itu di sosiologi. Di sosiologi betul. Iya, tradisi dari Prancis dan sebagainya. Nah, kemudian Fulbright ini tanpa sepengetahuan saya mengirimkan lamaran saya ke Ohio State.
Oh, jadi Fulbright-nya sendiri yang mau Iya. Oke. Di samping yang saya inginkan, saya ingin ke New School, gitu ya. Dia kirim juga ke New School, dan New School juga ngirim ke saya, menerima saya kayak gitu. Terus tapi dia juga ngirim ke OSU. Ohio State tanpa sepengetahuan saya. Kalau New School kan keinginan saya. Iya. Kalau Ohio State bukan keinginan saya. Dikirim ke situ, dikirim ke jurusan sosiologi karena saya ingin belajar sosiologi. Di salah satu yang menulis rekomendasi untuk saya itu Bill Liddell. Oke. Ya kan? Kalau rekomendasi Bill Liddell itu untuk kuliah di mana aja, umum kan dikirim kemana ke New School. Tapi kan harusnya tahu bahwa Bill Liddell political science dong. Iya, political science kan. Tapi Bill Liddell nulis rekomendasi itu. Lamaran saya dikirim ke sosiologi. Di situ ada orang sosiologi baca, oh rekomendasinya kok dari Bill Liddell ini, dari ilmu politik kan gitu. Kemudian Bill Liddell nelpon dari Amerika. Ya. Full, kamu kuliah apa? Gitu loh. Saya nggak enak banget sama dia karena saya nggak nyebut-nyebut ingin kuliah sama dia kan. Saya ingin sosiologi. Ini lamaran kamu dikirimnya kok ke sosiologi bukan ke ilmu politik, kira-kira gitu. Saya nggak bisa jawab itu. Saya bilang, oh siapa yang ngirim? Ini berkas kamu ada di hadapan saya, ini dari jurusan sosiologi. Tapi nggak apa-apa kalau sosiologi aja. Tapi saya nggak enak banget kan. Itu kayak agak mutung gitu kan. Karena Bill Liddell ternyata berharap juga saya berkuliah sama dia, kan makanya dia kasih rekomendasi. Terus ditambah dengan rekomendasi dari Bahtiar. Yang meyakinkan. Dan Fulbright, kenapa dia ngirim ke Ohio State? Ohio State itu generous. Untuk calon mahasiswa yang menjanjikan, dia ngasih beasiswa langsung. Gitu loh. Sehingga Fulbright nggak perlu bayar, Cek. Itu enak dia, licik gitu loh. Jadi Fulbright-nya sendiri jadi diuntungkan. Diuntungkan, jadi saya gratis di Ohio State itu kuliah. Gitu loh, Cek. Ya udah, terima pergilah ke Ohio State kan kuliah. Jadi begitu ceritanya. Karena mau belajar politik, ya itu kebetulan kan. Tapi ya nggak apa-apa. Jadi seperti by accident aja gitu. Iya, kalau itu. Beda dengan saya milih YIN. Karena kesadaran pergulatan keilmuan. Betul, keilmuan. Saya keinginannya ada belajar teori-teori sosiologi kan kayak gitu loh. Ya, Kak Ipung, satu hal yang saya kira juga menarik dari perjalanan intelektual Kak Ipung di Ohio State University. Kak Ipung selama ini dikenal sebagai seorang intelektual sebelum selesai di OSU adalah ya kualitatif lah. Ya umum gitu. Iya, kualitatif, filsafat sosial gitu ya. Dan menyelesaikan disertasi menggunakan pendekatan ya saya kira dengan survei-survei yang dilakukan oleh Kak Ipung, itu saya melihatnya satu babak baru juga dari proses perjalanan intelektual Kak Ipung. Itu gimana tuh Kak Ipung? Ya itu menarik juga, Cek. Jadi dasarnya studi kita kan studi sosial itu lebih kualitatif. Penafsiran lah terhadap gejala sosial kan kayak gitu. Interpretasi. Ketika saya nulis kayak di Prisma kayak gitu kan, itu tafsiran kayak begitu. Fondasinya kuat lah tradisi intelektual di Indonesia kan, para peneliti dan seterusnya ya studinya seperti itu. Nah, saya masuk Ohio State. Ohio State itu ternyata salah satu kampus terbaik untuk studi kuantitatif. Lingkungannya seperti itu. Jadi yang membesarkan kampus itu ada jurusan, salah satu jurusannya itu kan American Politics. Jurusan program studi politik Amerika kan kayak gitu loh. Salah satu yang terbaik di Amerika dia ada di situ. Basisnya adalah survei opini publik. Atau pendekatan yang sangat matematis. Statistik lah. Statistik, matematik kayak begitu. Itu. Jadi saya hidup dalam lingkungan akademik dalam lingkungan kayak gitu. Kebetulan saya punya basic sekolah umum kan, itu kan biasa aja kan gitu. Jadi menyesuaikan dengan keadaan itu. Orang-orang seperti Pak Bill yang studi Indonesia tidak kuantitatif. Jadi lebih antropologis kan gitu loh. Yang saya tahu Bill sangat antropologis. Antropologi gurunya Clifford Geertz gitu loh. Jadi dia sangat hormat sama Clifford Geertz. Jadi
ceritanya begitu, Cek. Jadi saya dididik dalam lingkungan seperti itu. Oke. Tidak semua Ya, Mas Bah orang-orang sendiri kan Indonesia, nggak orang-orang statis. Indonesia yang studi di Ohio State ngambil format seperti saya, Ya. ya kan? Ada beberapa, tapi umumnya tidak, karena pengaruh Pak Bill satu. Kedua, karena kondisi di Indonesia waktu itu belum memungkinkan studi Untuk tentang studi kuantitatif ya. kuantitatif yang Survei opini publik itu belum lah ya. bersandar pada survei opini publik, itu nggak mungkin waktu Iya, itu. iya. Ya, karena nggak ada pemilunya ya sudah ketahuan siapa yang menang kan. Satu. Kedua yang lebih penting, orang nggak bisa ngomong. Iya. Iya kan? Iya. Kita kan penelitiannya tentang opini publik. Opini Iya. publik itu ya Siapa aja ditanya, bisa. wawancara, ya kan? Iya. Datang ke desa, nanyain orang bagaimana Soeharto dan seterusnya. Itu gebukin kamu kalau pergi ke desa zaman itu ya. Iya, iya. Nggak gampang waktu itu. Jadi ada hambatan politik ya Iya. untuk melahirkan sebuah Iya. pendekatan dalam studi politik sendiri gitu loh kan. Waktu itu ada hambatannya. Nah, setelah saya studi udah mau selesai nih, Cek, udah selesai sih kuliahnya, tinggal mau nulis disertasi kayak gitu. Perangkat peralatannya udah belajar, udah semua, udah siap kayak begitu. Terjadi perubahan di Jakarta. Iya. 98. 98. Iya, Reformasi. Kan? Iya, reformasi. Saya tidak mengalami seperti Anda demo di Ya, sini. saya mengalami. Iya, Anda ngalami. Saya hanya nonton aja di CNN. 24 jam CNN itu muter Jakarta. Ya sedih aja kan gitu melihat dari jauh. Dan paling-paling teleponan sama hatinya teman-teman. pengen turun juga Iya, ke jalan. gimana gitu ya. Itu di Jakarta zaman gue ini susah banget nih dapat momentum kayak gini kan gitu loh. Iya. Nah, itu Cai. Jadi, wah, saya melihat orang-orang kok berani sekarang ngomong gitu kan. Ngomong apa adanya gitu secara terbuka kan gitu. Wah, kalau begitu this is opinion. Opini menjadi sesuatu gitu loh, menjadi penting. Udah saya berpikir tentang survei di Indonesia. Survei pemilu gitu-gitu. Dari sanalah saya memulai Survei opini publik. survei. Jadi saya survei itu betul-betul karena alasan kepentingan akademik kan Iya. gitu loh. Waktu itu, dan survei itu kan mahal, Cek. Iya, iya. Apalagi nasional seperti Indonesia yang sangat rumit, Sangat luas. sangat luas. Tapi dekan saya waktu itu, ketua jurusan, sangat mendorong, ayo saya bantu carikan uangnya. Gitu. Nah, dengan Pak Bill ya, jadi kita bikin proposal bersama dengan Pak Bill. Pak Bill kebetulan waktu itu, waktu musim dingin, dia kepleset patah kaki. Waduh, gimana ini proposal nggak jadi nih kalau Pak Bill sakit kayak gini. Tapi dia sambil di tempat tidur ngerjain itu sama saya. Selesai itu tragis ininya. Kemudian sama ketua jurusan, profesor yang sangat terkenal untuk studi politik Amerika, ahli tentang survei juga. Dia yang merekomendasikan saya cari uang. Dapatlah dari NSF, National Science Foundation, yang mungkin untuk disertasi orang Indonesia, mungkin saya yang pertama dapat beasiswa dari situ. Syukur, banyak. Waktu itu kan dapat 150.000 US dollar. Itu kan Kalau besar. sekarang, iya, iya. Kalau sekarang kan 2,5 M. 2,5 M ya, Iya kan? untuk sebuah survei nasional ya. Nggak ada orang bikin disertasi dengan biaya kayak gitu kan. Iya. Nah, jadi di startnya tuh udah gitu, dan kebetulan saya dapat gitu loh. Jadi ya alhamdulillah. Nah, mulailah saya jadi familiar dengan itu. Ya, kemudian itu terjadi dengan sendirinya, paradigm shift, perubahan paradigma dalam studi politik ya. Yang tadinya lebih interpretatif, antropologis kayak begitu, yang lebih berorientasi pada elit, ya kan? Yang penting tuh elit. Jadi yang diwawancara itu tokoh-tokoh. Yang dilihat, ya. Yang dilihat. Istilahnya itu political crafting. Gitu. Iya, betul. Nah, dengan terjadinya perubahan ini, orang biasa jadi penting, Cek. Iya, gitu kan. Kalau dulu yang penting hanya Soeharto dan teman-temannya aja. Soeharto dan malah Soeharto sama Aceh dan teman-temannya dijatuhkan kan gitu loh. Ya kan? Rakyat biasa jadi penting. Iya, iya. Nah, karena rakyat biasa jadi penting, kita harus ngikuti itu kan. Iya, iya. Jadi terjadi perubahan paradigma gitu loh, Cek. Shifting paradigm Iya. dalam studi
ilmu politik di Indonesia. Ilmu politik di Indonesia. Itulah gitu ya. Saya alhamdulillah berkesempatan ada momentum sejarah seperti itu, peralatannya udah punya, tinggal saya pakai. Kemudian ada yang dukung dengan biaya yang cukup untuk buat survei nasional itu, mungkin yang melakukan secara sistematik untuk topik-topik tertentu seperti yang saya dalami tentang demokrasi, itu belum ada, gitu ya. Kecuali dimulai dulu oleh lembaga pemantau pemilu dari Amerika. Itu yang memulainya. Jadi begitu saya selesai kuliah, pulang ke sini ya bisa saya pakai ilmu itu. Makanya saya mendirikan Lembaga Survei Indonesia. Saya ngajakin teman-teman junior saya yang nggak pernah saya ketemu tadinya gitu ya. Orang seperti mungkin Aceh nggak ikut ya. Walaupun Aceh pernah ikut. Saya buat lembaga sendiri. Waktu itu saya ikut terlibat. Tapi saya ikut belajar untuk jadi enumerator. Pernah. Di LSI? Di LSI. Oh ya? Pernah. Saya kebagian di Indramayu atau di mana begitu. Oh oke. Jadi cukup banyak lah teman-teman. Tapi yang paling intensif Burhan. Ya dengan saya ajak gitu. Dia jadi lama di LSI juga. Untuk kita ini. Teman-teman banyak lah dari sana. Ya alhamdulillah kemudian bermunculan lembaga-lembaga survei itu, dan itulah yang terjadinya mungkin kalau nyumbang sumbangan intelektual saya adalah mengisi satu paradigm shift atau perubahan paradigma dalam melakukan studi politik Indonesia. Dan dalam mengisi ada sedikit ruang kebebasan dari orang penting, jadi dari elit kemudian membuat orang biasa jadi penting untuk diamati. Itu mungkin kalau mau disimpulkan apa sih sumbangannya? Ya itu membuat orang biasa jadi penting untuk diamati. Itu aja. Ya karena juga perubahan sistem politik juga. Realitasnya bahwa rakyat sekarang yang menentukan karena akhirnya pemilihan pilkada langsung, pemilihan presiden langsung, pemilihan anggota DPR secara langsung, itu kan perlu survei yang perlu tahu tentang orang yang punya kekuasaan, punya kekuasaan ya rakyat dan saya sebagai politisi yang menggunakan instrumen itu untuk bisa mengetahui strategi apa yang tepat dalam konteks bagaimana kita memenangkan kontestasi itu. Tapi saya kira disertasi Profesor Saiful ini kita tahu juga mendapatkan penghargaan dari ilmuwan politik pertama di luar Amerika yang menerima Franklin L. Bardet itu sebuah anugerah dari American Political Science Association di luar orang Amerika. Jadi menurut saya memang sumbangsihnya bukan hanya diakui untuk Indonesia tapi juga untuk dunia. Jadi teman-teman sekalian, tentu banyak kiprah yang telah diberikan oleh Profesor Saiful Mujani, dan saya tahu bahwa profesornya itu setelah beliau banyak menyumbangkan gagasan-gagasan, pemikiran, temuan dan lain sebagainya. Kaipung profesor tahun berapa ya? Baru relatif, karena itu kan urusan administrasi profesor. Nah, makanya justru itu yang menarik karena mungkin dulunya kerjanya cuma baca, menulis dan meneliti, lupa soal administratif. Tapi bagaimanapun saya kira bukan hanya pengakuan UIN, tapi juga pengakuan internasional terhadap prestasi seorang Saiful Mujani yang mengalami proses pergumulan intelektual yang dari mulai tasawuf dari ingin pendakwah dong, ingin mengislamkan orang, kemudian menjadi tasawuf, kemudian menjadi kiri, kemudian menjadi seorang
sangat political science dengan membawa paradigma baru di dalam studi ilmu politik di Indonesia. Teman-teman sekalian, terima kasih Kak Ipung. Sama-sama. Sebetulnya saya ingin banyak menggali, tapi untuk soal pemikiran nanti bisa kita, karena juga dari aspek substansi disertasi Kak Ipung, yaitu tentang Muslim Demokrat, juga banyak hal yang bisa kita gali, terutama bagaimana Islam dan demokrasi di Indonesia memiliki kompatibilitas, dan Indonesia merupakan salah satu contoh negara demokrasi yang berbasis pada mayoritas Islam, dan saya kira juga jarang kan. Nah, saya kira dalam disertasinya Kak Ipung ini menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi waktu kita terbatas, nanti secara khusus kita akan diskusikan bersama Profesor Saiful Mujani. Terima kasih Kak Ipung atas perjalanannya yang menarik, dan ini merupakan satu kebanggaan buat kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya mau persilakan sama Kak Ipung, gimana kita bisa menggairahkan kembali iklim intelektual itu, yang Anda tadi sebut filsafat itu penting, ya kan? Kemudian gagasan keagamaan yang yang terbuka begitu, itu bisa dihidupkan dalam konteks Ciputat itu. Ya, terima kasih Bung Aceh. Jadi kalau saya ya tadi bahwa yang dari pengalaman pribadi yang mengantarkan satu kerja keras untuk mencapai cita-cita itu adalah kita harus ada ada fokus keinginan mau apa gitu loh. Ya. Walaupun belum tentu itu akan lurus seperti itu, seperti yang saya alami, itu bisa belok-belok gitu. Tapi kalau yang penting ada intensi kesungguhan untuk mencapai itu. Saya sekolahnya apa itu tidak penting, tapi ingin sekolah setinggi-tingginya. Itu cita-cita saya, dan alhamdulillah tercapai itu. Itu satu. Kedua, menurut saya tidak ada instrumen yang saya tahu, yang saya alami, instrumen terbaik untuk membangun sebuah sebuah toleransi, sebuah sikap moderat, secara intelektual adalah filsafat. Bagi saya ya, filsafat dan sejarah. Jadi karena filsafat memberikan kita kesempatan untuk bertanya apa saja, sehingga tidak ada ujungnya, dan terbuka terhadap berbagai pendapat, dan itu modal atau dasar untuk kita bisa hidup kolektif dalam keragaman itu. Jadi di situ menurut saya filsafat jadi penting. Teman-teman sekalian, menarik apa yang disampaikan oleh Profesor Saiful Mujani. Dan kita cukupkan, Anda tinggal ambil kesimpulan sendiri apa yang seharusnya Anda lakukan merujuk kepada pengalaman intelektual seorang Saiful Mujani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.